Nah, orang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh tidak bisa kena. Kecuali ada Pak Gilbert, dosa yang mengikat. Nah, kita perhatiin tentang Bileam bin Beor. Waktu Balak, Raja Moab, meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Pada waktu mengutuk Israel, Bileam tidak bisa. Bahkan mengatakan bahwa roh kudus, roh Elohim, roh Allah, menguasai dirinya. Ya. Dan apa yang terjadi? Kutuk itu diubah jadi berkat. Ya. Bileam tidak bisa nyantet, mantrai, nenung Israel. Ya. Tetapi Bileam tahu bagaimana Israel kena hukuman Tuhan. Bagaimana Israel bisa diserang. Bagaimana caranya Israel punya kelemahan. Ya. Maka dia sarankan si Balak. Untuk apa yang terjadi? Supaya perempuan-perempuan Moab menggoda laki-laki Israel. Terjadilah perzinahan di sini. Dan diajarlah ke penyembahan berhala. Nah, dan apa yang terjadi? Supaya Israel terkena titik kelemahannya. Dan ingat, Tuhan kan marah. Dan itu ada kena tulah kan. Tuhan hukum kan. Nah, sampai bangsa Israel bertobat. Oh, jadi kutuk, karena Alkitab kan bilang kutuk tanpa alasan tidak bisa kena. Tidak bisa. Dan kita yang dalam Kristus sudah bebas dari kutuk. Bebas dari kutuk, dijamin. Hanya ketika ada dosa mengikat. Contohnya kan ada Pak Gilbert. Ya. Nah, Israel tidak bisa dimantrai, ditenung, dikutuk, disantet, tidak bisa. Tapi Bileam punya cara, strategi. Iblis itu punya strategi. Bagaimana yang tidak bisa dimantrai ini supaya tembus. Maka dianjurkan sama Bileam ngomong ke Balak. Dan Balak lakukan. Dan Israel kena hukuman Tuhan loh Pak Gilbert. Kasus itu. Ya. Nah, yang termasuk dosa mengikat apa saja? Pertama itu perzinahan. Perzinahan. Kalau kita perhatikan, Simpson kan juga diikat dosa perzinahan. Nah, dan roh Allah undur, bukan hanya masalah rambut dipotong, tapi hubungan ada dosa yang mengikat dalam dirinya. Tapi Simpson bertobat, rambutnya tumbuh, roh Tuhan kuasai, dan dia dipakai Tuhan lagi. Tapi harus ada pertobatan di sini Pak Gilbert. Ya, karena Daud juga kan akibat dosanya itu kemudian setelah dia kerajaannya pecah kan? Iya. Dan perzinahan demi perzinahan terjadi dengan anak-anaknya. Iya. Pemerkosaan iya. dan lain-lain. Karena waktu orang berzina itu bukan lagi dua, tapi satu. Nah, rohnya yang cemar. Oh. Gini Pak Gilbert. Ada dosa, semua dosa itu tetap dosa. Ya. Tetapi ada dosa yang mencemari roh. Yaitu dosa perzinahan. Makanya dosa perzinahan ini adalah dosa yang bisa memutuskan urapan seseorang. Sehebat apapun, nah, bisa memutuskan. Nah, perzinahan di sini, apa yang dimaksud perzinahan? Apakah harus istilahnya sekamar dulu, melakukan hubungan badan dulu? Kan ada banyak orang bilang, tapi kan saya nggak melakukan hubungan badan. Saya cuma nonton-nonton film cabul saja. Saya kan tidak hubungan badan, saya kan hanya raba-raba saja. Nah, bagaimana? Yang jelas, yang hubungan jinah di sini adalah hubungan badan. Termasuk hubungan sesama jenis. Nah, hubungan badan, hubungan sesama jenis. Nah, ini yang disebut yang bisa memutuskan urapan. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul kata Alkitab, dosa lain dikerjakan di luar tubuh. Dan dosa perzinahan dikerjakan di dalam tubuh. Nah, padahal Alkitab bilang tubuh kita adalah bait roh Allah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, benar kata Alkitab, bersihkan dirimu dari pencemaran jasmani dan rohani. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya dosa perzinahan hubungan sesama jenis misalnya, dosa perzinahan hubungan badan misalnya, lalu dosa perzinahan di dalam pikiran untuk melakukan perzinahan-perzinahan dengan apapun modelnya, ini adalah sesuatu yang mengikat dan membelenggu. Dia butuh pertobatan yang sejati. Karena kalau tidak ada pertobatan sejati, cuma nyesel doang istilahnya, pasti akan kembali lagi. Nah, bagaimana dengan termasuk film porno? Oh, termasuk film-film cabul, saudara. Nah, itu ya, mengikat. Nah, pertama itu dosa yang mengikat adalah dia perzinahan. Mengikat pemikiran seseorang. Pemikiran. Nah, sehebat ini yang saudara, mungkin saudara berpikir gini, tapi kan saya tidak hubungan badan. Tadi Pendeta Daud Tony bilang hanya hubungan badan. Nah, tetapi di pikiran. Kenapa? Tayangan-tayangan cabul, ya kan?
film-film cabul, film-film porno, ya kan? Lalu cara pacaran yang porno, cara pergaulan yang porno. Ada orang mungkin udah nikah gitu, tapi sama temennya suka meraba-meraba gitu. Itu kan masuk dalam apa? Dalam pikirannya, ya kan? Makanya Daud sekarang ada banyak kejahatan-kejahatan yang begal payudara lah. Nah, itu dosa mengikat. Nah, kalau kita perhatikan Pak Gilbert, sehebat-hebatnya Daud, waktu ditegur, untungnya dia bertobat. Dan dia berkata apa? Jangan ambil rohmu di dalamku. Karena dia tahu bahwa dosa itu bisa memutuskan urapan. Iya. Sehebat apapun pendeta, sehebat hamba Tuhan, sekaliber apapun, begitu dia melakukan hubungan perjinahan, urapan itu putus. Dan memang dia bisa bangkit bertobat. Ya. Tapi ingat, mendukakan hati Tuhan. Dan istilahnya tidak ada orang yang kebal dengan dosa itu. Iya. Semua orang harus hati-hati. Makanya untuk menghindari perjinahan itu ada Pak Gilbert. Nah, apa itu? Ya, kalau kita kelemahannya wanita, jangan punya pembantu cantik. Ya. Atau sekretaris cantik. Cari aja yang gini atau gini gitu. Lihat aja udah gini Pak Gilbert. Nah, itu aman lah dia. Dan juga ini bahaya perzinahan sekarang bukan hanya pria, Daud. Karena sesama jenis. Sesama jenis dan juga wanita. Karena ada beberapa program yang saya upload tentang perzinahan pria. Lalu ada yang bilang, pendeta, istri saya berzina dengan temannya. Istri saya berzina dengan teman SMA-nya waktu acara reuni. Istri saya berzina dengan seorang saudara apanya gitu. Jadi ternyata perzinahan sekarang juga ikut emansipasi. Bah, itu parah. Tapi yang jelas satu, dosa mengikat itu yang dipakai Bileam untuk menghancurkan Israel. Tetapi Tuhan tolong Israel, yaitu apa? Dengan pertobatan. Kira-kira di akhir zaman ada banyak gak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam perzinahan, Pak Daud? Yang jelas, iblis itu kan menggoda terus supaya jatuh. Iblis itu punya kehebatan satu, Pak Gilbert. Dia tidak pernah menyerah menggoda seseorang. Betul. Dan istilahnya dosa-dosa lain agak, ya gimana ya Daud ya bilang, dosa yang bisa dimaafkan oleh banyak orang istilahnya, ya kan? Kalau dosanya bohong misalnya, dosanya ketidakjujuran, meskipun itu dosa, iya kan? Tetapi istilahnya masih bisa dimaafkan oleh banyak orang. Udahlah itu kelemahannya. Tetapi dosa perzinahan itu dosa yang Pak Daud bilang mengikat, membelenggu, menghancurkan, melepaskan urapan, dan akhirnya membuat hidup menderita. Iya. Makanya nomor satu itu perzinahan. Nah, yang kedua itu